Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang hadhanah. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah pengasuhan anak. Pengertian hadhanah adalah melindungi serta memelihara anak yang masih kecil hingga balik atau dewasa. Hukum hadhanah adalah wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil untuk memelihara pertumbuhan fisik, akal, serta agama mereka. Atas siapakah hadhanah diwajibkan? Hendaklah terhadap anak-anak yang masih kecil wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hadhanah terhadap mereka wajib dilakukan oleh kerabatnya yang paling dekat, lalu kerabat yang berikutnya, dan seterusnya. Jika kerabatnya tidak ada sama sekali, maka hadhanah terhadap mereka wajib dilakukan oleh pemerintah atau salah seorang dari kaum muslimin. Siapakah yang lebih utama untuk melakukan hadhanah ini? Jika terjadi perpisahan di antara suami istri karena talak atau meninggal dunia, maka orang yang paling berhak melakukan hadhanah terhadap anak yang masih kecil adalah ibunya jika belum menikah lagi. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah yang ditunjukkan kepada seorang wanita yang mengadu kepada beliau mengenai anak yang masih kecil yang diambil darinya. Anti ahaqqu bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah lagi. Dibuatkan oleh Ahmad. Jika ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah nenek dari jalur ibunya, karena neneknya dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Jika nenek dari jalur ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah bibinya dari jalur ibunya, karena bibi dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Rasulullah bersabda, al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi dari jalur ibu, kedudukannya seperti ibu. Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 4251. Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah nenek dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah saudara perempuan bapaknya. Jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari jalur bapaknya. Jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada juga, maka yang berhak mengasuhnya ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Jika semua orang telah disebutkan itu tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah kembalikan lagi kepada bapaknya, kakeknya, saudaranya, anak laki-laki saudaranya, pamannya dari jalur bapaknya. Kemudian kerabatnya yang paling dekat serta kerabat berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan. Di dalam melakukan hadhanah, saudara sekandung dari anak yang diasuh harus lebih didahulukan daripada saudara sebapak dan saudara perempuan sekandung. Harus lebih didahulukan daripada saudara perempuan sebapak. Kemudian kapan hak hadhanah gugur? Tujuan disyariatkan hadhanah adalah untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak, fisik, akal, dan agamanya. Karena itu, hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan dimaksud. Jadi, hak hadhanah akan gugur dari ibu jika telah menikah dengan orang selain kerabat dari anak kecil yang diasuhnya.
berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, anti ahakku bihi malam tankihi, kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah lagi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Hal itu karena pernikahan ibunya dengan orang yang bukan kerabatnya akan menyebabkan ibunya tidak dapat lagi mengasuh anaknya serta tidak dapat melindunginya lagi dengan baik. Hak dan hak anak itu juga gugur dari para wanita yang berhak melakukan hadhanah terhadap anak jika terjadi hal-hal sebagai berikut pada wanita tersebut. Pertama, akalnya kurang sempurna atau gila, menderita penyakit yang menular seperti penyakit lepra, kusta misalnya, masih kecil atau belum balik, serta belum dewasa. Kemudian tidak dapat melindungi anak tersebut, sehingga tidak dapat menjaga fisik, akal, dan agamanya. Kemudian kafir karena dikhawatirkan akan merusak agama dan akidah anak tersebut. Masa hadana adalah waktunya, maksudnya anak laki-laki hingga balik, sedang anak perempuan hingga menikah dan telah digauli oleh suaminya. Jika seorang istri berpisah dari suaminya dan ibunya yang mengasuh anaknya atau wanita lainnya, maka jangka waktu hadhanah bagi pihak wanita adalah hingga usia anak yang diasuh mencapai usia 7 tahun. Dan setelah itu hak hadhanahnya berpindah ke pihak laki-laki, karena pihak laki-laki lebih utama melakukannya setelah usia anak kecil yang dihadhanah itu mencapai usia 7 tahun daripada pihak wanita. Jika anak laki-laki yang dihadhanah telah balik, maka ia disuruh memilih apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya. Siapapun yang dipilihnya, maka dialah yang lebih berhak mengasuhnya. Jika anak tersebut tidak memilih ikut siapapun dari keduanya atau keduanya merebutkannya, maka dilakukan undian untuk menentukan kepada siapa anak itu harus ikut di antara keduanya. Kemudian nafkah anak yang dihadhanah itu adalah upah bagi wanita yang mengasuhnya. Bapak dari anak yang dihadhanah wajib menafkahkan anaknya serta membayar upah wanita yang mengasuhnya sesuai dengan kesanggupannya. Karena kedudukannya wanita yang mengasuh seperti wanita yang menyusui dan wanita yang menyusui seorang anak berhak mendapatkan upah menyusuinya berdasarkan firman Allah. Wa in arda'na lakum wa atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. At-Talaq ayat 6. Kecuali jika wanita yang mengasuh anak tersebut melakukannya dengan sukarela, maka tidak diwajibkan membayarnya upahnya. Besarnya nafkah yang dianugerahkan untuk anak tersebut serta upah bagi wanita yang mengasuhnya harus disesuaikan dengan kelapangan rezeki dan kemiskinan pihak yang menyuruhnya supaya mengasuh anaknya berdasarkan firman Allah. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.